Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus tetap menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara sekalian. Saat ini kita berjumpa lagi dengan saya Pendeta Rudolf Manhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul Dilayakkan Allah. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hati siapa yang bersuka cita melihat orang-orang kesayangannya menderita? Hati siapakah yang tidak ikut menangis ketika mereka yang kita sayangi teraniaya? Tetapi Paulus dan kawan-kawan melakukan itu. Mereka bahkan berkata dalam ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Mengapa hanya karena jemaat Tesalonika bertambah iman dan kasih, lalu Paulus merasa wajib bersyukur? Dan tidak tahukah Paulus bahwa jemaat Tesalonika yang sangat Paulus kasihi itu sedang mengalami penderitaan yang amat sangat sebagai konsekuensi hidup beriman kepada Tuhan Yesus? Rupanya saudaraku, Rasul Paulus dan kawan-kawan punya alasan kuat untuk bersyukur, bahkan wajib mereka lakukan, sebab Paulus meyakini bahwa iman dan kasih jemaat Tesalonika yang luar biasa itu merupakan jawaban Tuhan atas doa Paulus sebelumnya. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang kelima, kita akan menemukan kekhawatiran Paulus terhadap jemaat Tesalonika. Di situ Paulus berkata, itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Rasul Paulus khawatir karena jemaat Tesalonika yang ditinggalkan Paulus saat Tesalonika belum terlalu lama mengenal Kristus. Sebagai yang baru percaya Kristus, tentu iman dan pengenalan akan Kristus dianggap belum terlalu kuat tertanam dan berakar dalam hati mereka. Sehingga bisa saja mereka akhirnya meninggalkan Kristus saat berhadapan dengan tantangan dan pergumulan iman. Oleh karena itu saudaraku, Paulus pun berdoa dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Di antaranya dalam ayat ke-12 dan 13 Paulus berkata, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Dan menariknya lagi saudaraku, Paulus kemudian mendapat kabar bahwa iman dan kasih jemaat Tesalonika tetap terpelihara, walaupun sedang berhadapan dengan tantangan iman yang sangat amat berat. Bagi Paulus, ini adalah jawaban Tuhan terhadap doanya selama ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, memang sesungguhnya tidak pernah kita kehilangan alasan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saudaraku, bukan hanya sekedar bersyukur. Dalam ayat yang kelima dan seterusnya, Paulus meyakinkan jemaat Tesalonika bahwa pengorbanan mereka kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Kesetiaan dan ketaatan sebagai wujud iman yang teguh kepada Kristus itu akan menjadi bukti bagi Allah yang adil untuk melayakkan mereka menjadi bagian dari kerajaan Allah. Saudaraku, Tuhan kita memang Maha tahu dan Maha kasih. Ia tahu kita berlelah dan berjerih demi kemuliaannya selama ini. Dan tentu saja Dia tahu siapa yang mau taat dan setia mengikuti Yesus
baik dalam suka maupun dalam duka cita sekalipun. Walaupun bagi dunia kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus itu sia-sia, bahkan seringkali dianggap sebagai sesuatu kebodohan. Tetapi dunia tak berhak untuk mencegah ketika Tuhan Yesus memandang indah di matanya ketaatan dan kesetiaan itu. Dia yang telah menang atas kuasa dosa dan maut adalah Tuhan yang berkenan melayakkan jemaat di Tesalonika dan kita sekalian yang percaya kepadanya untuk menjadi warga kerajaannya yang kekal. Karena itu saudaraku, biarkanlah iman kita terus bertumbuh, biarkanlah kasih kita tetap melimpah, walaupun tekanan dan penderitaan hidup terus menjadi bagian dalam hidup kita. Mari buktikan bahwa kasih kita kepada Tuhan Yesus adalah kasih yang tahan uji. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.